Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di channel Ali 80. Kemarin saya beli suction cup dan hari ini saya coba ngetes ya. Ini sambil ngetes sambil car vlog. Kalian ya ngomong-ngomong biasa aja, ngomongin apa saja. Ngomongin alasan orang kerja ke Arab Saudi. Jadi banyak teman-teman yang kerja ke Arab Saudi itu alasannya banyak yang macam-macam ya. Jadi ada yang paling utama itu adalah tentang ekonomi ya. Banyak yang susah mencari kerja di Indonesia, kemudian dia menjadi tenaga kerja ke Arab Saudi. Nah, ini saya tutup teman-teman ya. Jadi kalau kena kamera itu nanti kena denda tidak pakai masker. Jadi ada kamera yang bisa melihat kita pakai sabuk atau pakai masker ini di jalan tol ini, di depan pelang petunjuk arah itu biasanya ada kamera-kamera. Nah, saya pakai biar nanti tidak kena denda. Dendanya 1.000 real, kan lumayan. Setengah gaji ya sebulan. Oh ya, kembali ke tadi alasan orang bekerja ke Arab Saudi itu macam-macam. Yang pertama alasannya tentu ekonomi ya. Perbaiki ekonomi karena dari kerja susah. Nah, kemudian ada yang terlilit hutang, dia sudah mencari jalan kemana-mana, tidak ada jalan, kemudian menjadi TKI juga atau TKW. Dan bukan hanya ke Arab Saudi ya, mungkin ya ke Hong Kong, ke Singapura, ke Taiwan, semuanya sama saja. Ini saya berbicara tentang teman-teman yang informal ya. Yang informal atau pekerjaannya informal, bukan yang formal. Yang formal tentu lain, yang lain dia mempunyai biaya untuk sekolah tinggi, kemudian bekerja ke luar negeri dengan jabatan yang lebih tinggi dan gaji yang lebih tinggi, itu lain. Ini saya ngomong yang informal, yang sekolahnya, pendidikannya mungkin hanya sebatas SMP, SMA, atau mungkin tidak sekolah. Nah, zaman-zaman dulu itu banyak alasan orang ke Saudi itu banyak sekali. Jadi ada yang nyalon lurah gagal, dia numpuk hutang, kemudian untuk membayar hutang dia pergi. Itu saya pernah nemuin dia cerita sendiri dia karena gagal nyalon lurah, dia kehabisan uang untuk untuk biaya calonan itu, kemudian dia pergi ke Arab Saudi dengan istrinya berdua. Karena kan zaman dulu itu mudah, jadi prosesnya nggak lama, prosesnya itu ya di antara 2 minggu sampai 1 bulan lah, atau 1 bulan sampai 2 bulan itu langsung berangkat ke Arab Saudi zaman dulu ya, sebelum adanya moratorium. Nah, kalau zaman dulu lagi itu ada juga yang ceritanya, tapi saya tidak mendengar sendiri. Itu ada yang kena kasus di Indonesia, kemudian dia lari ke Saudi, itu juga ada. Jadi sebelum dia tertangkap polisi, dia lari ke Saudi. Itu ceritanya juga ada. Terus kemudian ada yang pedagang gagal. Dulu saya pernah cerita sendiri orangnya. Jadi dia dulu dagang kain, ya termasuk bos gitu, dagang kain, kemudian dia rugi. Nah, dia untuk mengembalikan modalnya dia ke Saudi, dia beli dia untuk bayar hutang-hutangnya itu ya, dan dia pergi ke Saudi. Dan dia cerita sendiri gitu. Ada juga yang gagal rumah tangga karena dia mungkin sakit hati, dia khususnya ya mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga atau apa itulah, pokoknya gagal rumah tangga ya. Banyak yang lari juga ke Saudi. Nah, terus alasannya juga tapi yang utama itu ya ekonomi seperti itulah. Dan ada juga yang dulu tukang judi dia kalah terus sampai jual hartanya semuanya. Akhirnya dia pergi ke Saudi, juga ada cerita seperti itu. Dan sampai sini juga masih main togel gelap mungkin.
cerita itu banyak sekali ya. Jadi ada kasus, terus ada ekonomi, itulah banyak alasan-alasan orang pergi ke Saudi. Terus ada juga yang alasannya bagus juga ya, alasannya bagus, dia masih muda dia karena pengen ke Korea, dia tidak punya biaya. Kan kita tahu kalau ke Korea itu dulu biayanya itu banyak ya, sekitar 40 juta. Maka dia ke Saudi dulu. Ke Saudi kan biayanya murah. Kalau cowok paling cuma 6 juta. Dulu zaman dulu tuh saya aja 6,5 juta dulu. 10 tahun yang lalu lah. Pokoknya sebelum itu juga murah lah ya. Nah, makanya dia dia ke Saudi dulu mengumpulkan uang, kemudian dia akan pergi ke Korea atau ke Jepang. Nah, itu juga ada. Jadi dia kumpulkan dulu uangnya, nanti setelah dari sini dia daftar untuk ke Korea atau ke Jepang. Itu juga ada. Terus ya banyak lah ya, banyak dulu. Saking gampangnya dulu, zaman dulu itu gampangnya, jadi ibaratnya itu kalau mau pindah majikan tuh tinggal pulang aja, exit. Kalau dikasih exit ya exit, nanti sebulan udah balik lagi ke Saudi, dia ganti majikan atau ganti perusahaan gitu. Dan karena ya dulu masih gampang ya. Nah, kalau sekarang kan moratorium ditutup, tetapi sebenarnya juga masih masih banyak yang gelap, namanya datang visa ziarah, kemudian dia datang ke sini dengan jadinya ilegal, tapi ya jadi ilegal juga, nggak tahu, pokoknya abu-abu sekarang itu karena ditutup dan tidak ada visa kerja ke sini. Pemerintah Indonesia juga menutup, makanya sekarang susah. Nah, tapi corona ini juga akhirnya akhirnya itu dengan adanya virus corona ini banyak negara yang memulangkan ekspatriat. Jadi ekspatriat itu banyak yang dipulangkan, dia dengan misalkan di sektor yang formal ya, di perusahaan atau apa, karena dia akan memberi rakyatnya pekerjaan. Jadi yang dulunya diisi oleh tenaga kerja asing, kemudian akan diisi oleh tenaga kerja lokalnya. Itu ada ya di Malaysia juga, bahkan di Saudi ini yang cuti tidak bisa balik karena Saudi menutup untuk ekspat sebelum wabah ini berakhir. Jadi kalau wabah ini belum berakhir, nanti tidak ada penerbangan ke Arab Saudi ya, untuk yang cuti atau yang mau balik lagi ke Saudi. Nah, itu perkembangan terbaru. Nah, sekarang kemungkinan negara ya butuh devisa kan. Nah, itu nggak tahu apakah nantinya dibuka lagi, moratoriumnya dibuka, nggak tahu. Tapi saya berharap ya, kita semua berharap kalaupun dibuka harus dengan perbaikan lain, perbaikan gaji. Nah, nanti saya ngomong masalah gaji di podcast. Saya mau podcastan ya, nggak tahu ada yang nonton, nggak ada yang nonton, pokoknya saya buat video. Jadi ini sedikit tips untuk teman-teman yang mau nge-YouTube, pokoknya buat aja video, upload ke YouTube. Ada yang nonton, nggak ada yang nonton, ya taruh aja di YouTube. Nanti buat buat simpanan kita, kenang-kenangan atau apa gitu. Jadi nggak masalah. Kalau ada yang nonton ya alhamdulillah gitu. Apalagi ada yang subscribe, alhamdulillah. Ada yang komen, ada yang like, alhamdulillah. Nah, itu saja teman-teman ya topiknya. Alasan-alasan orang ke Arab Saudi itu dulu itu seperti itu, banyak sekali alasannya. Dan ya namanya kehidupan ya harus kita jalani, dan semoga teman-teman semua sehat semuanya. Wassalamualaikum, ciao.